Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Rahayu dengan NIM F10511910022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral diferensial. Nah, misalnya di sini ada suatu persamaan integral yaitu d per dx integral f x, t dt dengan batasan a sampai b. Nah, tentukan nilai akhirnya, yaitu untuk menyelesaikan persamaan ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan mengintegralkan terlebih dahulu si f x, t ini. Namun sebelum itu kita dapat ketahui bahwa d f besar x per dx itu sama juga dengan fx. Dan jika integral dari f kecil x yaitu nilainya fx, dan kita tahu bahwa integral ini merupakan anti turunan sehingga nilainya yaitu kebalikan dari si turunan fx, sehingga nilai integral dari f kecil x itu nilainya f besar x. Dan kita kembali lagi ke penyelesaiannya, yaitu penyelesaian pertama dengan menurunkan si fungsi ini yaitu f x, t, sehingga dapat kita tuliskan yaitu dengan d per dx integral dari f x, t yaitu f besar, sehingga nilainya f x t dengan batasan a sampai b. Kita ganti nilai t nya dengan nilai batasannya yaitu d per dx f x, b dikurang f x, a. Nah, sudah sampai di sini kita langsung dapat menurunkan si persamaan ini, yaitu turunan dari f x, b. Kita kembali lagi ke sini yaitu f kecil x, sehingga turunan dari atau d f x, b per dx yaitu sama juga dengan f kecil x, b dikurang d f x, a per dx yaitu f kecil f x, a. Sehingga inilah merupakan persamaan atau nilai akhir dari dx integral dari f x, t dt dengan batasan a sampai b. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita dapat menurunkan si f x, t nya terlebih dahulu. Yaitu cara yang kedua, kita tuliskan kembali persamaan integralnya d per dx integral a sampai b, batasannya f x, t dt. Nah, di sini kita akan menurunkan si f x, t nya terlebih dahulu. Namun kita dapat lihat bahwa x, t ini persamaan f x, t ini memiliki dua variabel yaitu x dan t. Dan untuk menurunkannya kita tidak dapat menggunakan turunan biasa, sehingga kita harus menggunakan turunan parsial. Sehingga dapat kita tuliskan dengan integral dengan batasan a sampai b do f x, t per do x, sehingga nilai dari do f x, t per do x ini sama juga dengan turunan dari fx per dx ini, yaitu f kecil
yaitu namun di sini f kecil sehingga kebalikannya kembali ke f besar, yaitu f x, t. Integral a sampai b dt. Nah, sudah sampai di sini kita dapat langsung integralkan, dan integral dari fx, t ini yaitu f kecil, kita tuliskan f x, t dengan batasan a sampai b, dan kita dapat langsung ganti si t ini dengan nilai batasannya, yaitu f x, b dikurang f x, a. Nah, inilah dia persamaan akhirnya. Sehingga dengan cara 1 dan cara 2, yaitu memiliki nilai akhir yang sama, maka dapat kita ketahui bahwa d per dx integral dari f x, t dt dengan batasan a sampai b itu sama juga dengan integral a sampai b do f x, t per do x sama dengan f x, b dikurang f x, a. Sehingga inilah bentuk akhirnya. Selanjutnya yaitu integral lipat 2. Integral lipat 2 ini pada umumnya digunakan untuk menentukan luasan pada bidang datar seperti ini. Nah, bagaimana untuk menentukan luasan dengan integral lipat 2 ini? Misalnya di sini saya memiliki dua buah bidang datar. Yang bidang datar pertama yaitu segitiga, dan bidang datar yang kedua yaitu seperempat lingkaran. Nah, dari kedua bidang datar ini masing-masing memiliki batasan-batasannya tiap sumbunya. Nah, di sini pada sumbu X memiliki batasan A dan B. Dan begitu juga untuk di seperempat lingkarannya sama, yaitu pada sumbu X dengan batasan A dan B. Dan pada sumbu Y-nya memiliki batasan C dan D. Untuk di seperempat lingkarannya sama, yaitu C dan D juga di sumbu Y-nya. Nah, untuk menentukan luasan dengan integral lipat 2 ini, pertama-tama kita harus memisalkan salah satu batasan pada tiap sumbu dengan bernilai tetap. Nah, di sini saya misalkan pada sumbu X yaitu ada A dan B, saya misalkan dia bernilai tetap. Sehingga arah batasannya yaitu jika pada sumbu X atau batasan A dan B itu bernilai tetap, arah batasannya itu naik ke atas seperti ini. Nah, arah batasannya itu naik ke atas searah dengan sumbu Y. Dan kita lihat bahwa batasan-batasan ini makin lama makin kecil, sehingga kita dapat ketahui bahwa ini merupakan suatu persamaan. Dari arah batasan ini yang searah dengan sumbu Y, dapat kita peroleh bahwa pada sumbu Y ini memiliki persamaan, yaitu pada sumbu Y memiliki persamaan, yaitu F1X dan F kecil ya, F2X. Sehingga untuk menentukan luasan pada bentuk segitiga ini dengan integral lipat, dengan menggunakan integral lipat, yaitu di sini saya misalkan bangun segitiga ini dengan nama R. Integral lipat dari R F X, Y
dx maksudnya dx dy. Di sini saya menuliskan dx terlebih dahulu karena pada sumbu x ini kita anggap tetap sebagai batasan yang bernilai tetap. Dan kita masukkan nilai batasan-batasannya, yaitu batasan yang pada integral pertama kita masukkan batasan yang tetap terlebih dahulu, yaitu a sampai b. Dan integral yang kedua kita masukkan nilai batasan yang kedua pada sumbu y, yaitu c dan d. F x, y dx dy. Kita menuliskan dx-nya terlebih dahulu karena kita akan menurunkannya terhadap dx terlebih dahulu. Sehingga kita ganti nilai c dan d ini dengan persamaan yang kita peroleh dari sumbu x sebagai batasan, yaitu integral a sampai b integral f1x f2x fx, y dx dy. Nah, dari integral inilah dapat kita peroleh untuk menentukan luasan dari kedua bangun datar ini. Begitu juga misalkan kita dengan menganggap bahwa sumbu y ini bernilai tetap. Jika kita anggap bahwa sumbu y dengan batasan c dan d ini bernilai tetap, maka arah batasannya yaitu searah dengan sumbu x. Jadi batasannya seperti ini. Sama juga, yaitu arah batasannya semakin lama semakin ke atas, yaitu semakin mengecil. Sehingga jika kita menganggap bahwa sumbu y ini bernilai tetap, arah batasannya searah dengan sumbu x, yaitu kita dapat peroleh persamaan di sumbu x-nya, yaitu pada sumbu x dapat kita peroleh batasan, yaitu f1x dan f2x. Sehingga sama juga dengan jika kita menganggap bahwa di sumbu x ini bernilai tetap. Jadi integral dari, kita misalkan seperempat lingkaran ini dengan nama x. Ini tidak usah ya x, p aja, p. Seperempat ini kita anggap sebagai p. Itu integral dari p f x, y dy dx. Nah, di sini saya menuliskan dy terlebih dahulu karena kita menurunkan fx, y terhadap dy terlebih dahulu. Sehingga integral yang pertama kali kita masukkan nilai batasannya, yaitu pada sumbu y terlebih dahulu, yaitu c dan d. C dan d. Integral yang kedua baru pada sumbu x-nya yang tidak kita anggap bernilai konstan, yaitu a dan b. F x, y dy dx. Dan kita dapat mengganti batasan pada sumbu x-nya dengan f1x dan f2x. Integral c dan d, integral dari f1x, f2x, fx, y dy dx. Nah, inilah merupakan persamaan
integral untuk menentukan luasan pada bidang data. Oleh karena itu, jika kita menganggap bahwa salah satu batasannya bernilai tetap, misalnya pada sumbu X, sehingga dapat kita peroleh persamaan pada sumbu Y-nya yaitu F1X dan F2X. Dan misalkan kita menganggap bahwa pada sumbu Y bernilai tetap, bahwa dapat kita peroleh persamaan di sumbu X-nya ini bernilai F1X dan F2X juga, tetapi dengan pada sumbu Y-nya. Sehingga untuk menentukan luasan dengan integral lipat 2 dapat kita menggunakan dua persamaan ini dengan salah satu persamaan integral ini.